Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, melimpahkan taufiknya kepada kita, sehingga kita masih dimudahkan untuk tetap menyembah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini murni kemudahan dari Allah ya. Kita tidak bisa melafazkan satu zikir pun dari lisan kita kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah senikmat-nikmat pemberian dari Allah, yaitu hati kita dilapangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang kemarin ya, nggak sempat kita baca. Wafihi, dan tetap di riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Abu Hurairah cerita, ketika Allah turunkan wahyu surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, karib kerabat. Maka Nabi berdiri di antara kami, kata Abu Hurairah. Faqala, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, atau kalimat yang sejenisnya, ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa membela kalian di hadapan Allah. Kalau sudah di hadapan Allah, masing-masing, Pak, ya, masing-masing membawa amalnya sendiri-sendiri. Di dalam hadis itu kalau sudah hari kiamat, nafsi nafsi, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nun yughni. Ada hari di mana nanti manusia itu sibuk dengan urusannya masing-masing, Pak. Gak sempat ngurusin anaknya, saudaranya, ngurusin siapa? Bapaknya, ibunya, nggak sempat. Kemudian Nabi ta'yin, dipanggil namanya, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa ini? Paman Nabi. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau orang Arab manggil nama itu masih dianggap biasa, Pak ya. Kalau di Indonesia, ponakan manggil mamangnya manggil nama dusun. Bahkan di Arab itu istri manggil suaminya manggil nama, Pak, tapi pakai kunyah, ya, Abul Abbas gitu, itu kunyah suaminya. Ya, tapi kan beda tempat, beda tradisi, Pak ya. Kalau di Indonesia harus pakai Mas atau AA atau abang ya, atau suamiku manggilnya gitu ya.
Kata Rasulullah SAW, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Ya Sofiyatu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyah, siapa Sofiyah? Bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun, gak bisa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan nanti di akhirat itu tanggung jawab masing-masing. Ya. Gak bisa dibela oleh orang lain. Nanti habis ini kita bahas tentang syafaat. Ya. Yang berikutnya, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salini min mali ma syi'ti. Minta ke saya sekehendakmu. Dari apa? Harta. Kalau harta Nabi masih hidup bisa ngasih. Nabi itu terkenal orang yang kalau orang minta bantuan ke beliau, beliau bisa bantu. Nggak mungkin ditolak. Kalau di Riyadhus Shalihin saya pernah sampaikan hadis, Pak. Saya lupa siapa sahabatnya ya. Ada sahabat minta harta ke Nabi ya, entah itu pembagian ghanimah atau gimana. Pokoknya ceritanya sahabat ini minta dikasih sama Nabi. Minta lagi ketagihan, namanya manusia ya, dikasih ketagihan. Minta kedua kali, dikasih. Minta ketiga kalinya, Nabi ngasih, tapi sambil nasihatin. Ya. Saya lupa ini nama sampai, wahai fulan, ad-dunya khadrun wa hulun. Dunia itu hijau dan manis. Nah, bener ya? Ini filosofinya kenapa orang kalau mata duitan disebut matanya hijau. Lah bener. Ada hadisnya masalahnya. Nabi yang mensifati dunia itu hijau dan manis. Pasti Bapak ngebayanginnya kelepon. Bukan ya? Bukan. Maksudnya hijau tuh segar gitu tuh. Orang kalau ngelihat duit langsung seger kan? Hilang itu ngantuknya itu. Apalagi segepok itu. Seger itu. Manis. Siapa yang mengambilnya dengan penuh qanaah, Allah akan berkahi. Qanaah itu apa? Ya? Merasa cukup. Nah. Tapi kalau ngambil dunia itu penuh dengan keserakahan, rakus, tidak akan pernah merasa puas. Gak akan. Ya, kalau kasih satu lembah emas, ini saya baru ngeh sekarang Pak, satu lembah emas, kalau bahasa kitanya apa? Tambang. Nah, orang nih punya satu tambang emas, bukan sekilo 2 kilo, dia punya tambang emas, pasti mengharap tambang emas yang kedua. Kalau punya tambang emas 2, mengharap punya tambang emas yang kedua. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Kalau udah meninggal baru sadar, oh iya ya, dunia nggak dibawa mati. Ya, lah, ya. Tapi Pak, saya ketemu Pak sama orang-orang yang serakah Pak. Betul, hartanya udah banyak masih serakah. Padahal kalau dia relakan itu nggak ngerugiin dia gitu, paham nggak maksud saya? Harta yang ada pada itu banyak, tapi masih masalahin harta yang dimanfaatkan untuk masalah umum. Ada orang yang la ilaha illallah. Memang kalau udah serakah itu luar biasa. Ya. Ya obatnya qanaah, Pak. Qanaah ingat mati, Pak. Udah itu aja obatnya. Ya. Fatimah minta harta dariku, ya. Ini dalam kurung Nabi masih hidup ya. Aku akan berikan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, aku tidak bisa membelamu sedikit pun. Nah, di sini kita bacakan faedahnya. Yang pertama, annal Qur'ana munazzalun ghairu makhluqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an tidak diciptakan, tapi Al-Qur'an
turunkan. Karena kita nanti menetapkan bahwa Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Di antara pembicaraan Allah adalah Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu sempurna dari awal sampai akhir? Gak ada yang ikhtilaf di dalamnya. Karena Al-Quran sifat Allah, kalamullah, ya, ucapan Allah. Yang kedua, la yanfa'ul mar'a illa 'amaluhu shalih. Tidak bermanfaat untuk seseorang kecuali amal solehnya. Kedudukan seseorang bermanfaat tidak? Di dunia mungkin iya. Ya. Kan yang dihormati di tengah masyarakat yang bagaimana, Pak? Yang punya jabatan, yang punya harta banyak. Benar gak? Nih, Bapak punya 2 tetangga. Yang satu kendaraannya apa? Sepeda motor. Yang satu lagi kendaraannya Rubicon. Rubicon ya? Bener gak? Bapak lebih hormat yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Nah, itu di dunia. Tapi di akhirat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya? Gak ada artinya itu, dunia itu gak ada artinya. Ya? Subhanallah. Yang ketiga, butlanul i'timadi 'alan nasab. Nah ini, batilnya seseorang yang bergantung pada nasab. Ini kalau saya kira ini masih kekanak-kanakan. Berbangga-bangga dengan nasab itu kekanak-kanakan. Kalau bahasa ekstrimnya jahiliyah. Oh, kalau anak SD berantem kan, saya bilangin bapak saya loh, bapak saya polisi. Bener gak? Nanti temennya, alah bapak saya abri ya. Bapak saya lurah, kayak gitu-gitu kan. Temennya nyaut, ibu saya ibu rumah tangga. Ya, itu lawakan apa namanya? Kekanak-kanakan yang seperti itu. Maka Nabi membantah itu di hadis tadi. Bahwa nasab itu tidak bisa menolak azab. Tahu nggak ini yang saya bicarakan siapa? Ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, ya, mengklaim bahwa dia bisa memberikan syafaat. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, dunal amali sholih. Nasab digunakan untuk menolak azab tanpa amal sholih. Nih, ketegasan penulis nih. Ya, yang nomor 4, Pak. Aulan nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlut ta'atih la aqaribuhu. Manusia yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mentaati Rasul, bukan karib kerabatnya. Subhanallah. Tuh, tegas. Ya. Abu Lahab punya hubungan kerabat sama Nabi? Iya. Tapi dia di mana? Di neraka, Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, tapi nanti banyak ya sebagian dai yang membela Abu Lahab. Membelanya dengan ini riwayat Bukhari, tapi modelnya mimpi. Ya. Mimpi bahwa Abu Lahab diberi minum setiap hari Senin gara-gara apa? Membebaskan Suwaibah. Suwaibah kan ini orang yang pertama menyusui Nabi ya sebelum Halimatus Sa'diyah. Loh, bagaimana bisa dalil berdasarkan mimpi, walaupun riwayat Bukhari, berdasarkan mimpi membatalkan ayat Al-Quran? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu ayat bukan, Pak? Mana yang dijadikan dasar? Kan begitu kan? Dan itu adalah salah satu mukjizat yang sangat agung. Ketika Allah nyatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb, terbukti Abu Lahab sampai meninggal tidak masuk Islam. Benar nggak?
Kan secara logika ya, itu kan ayat turun awal-awal, Pak. Habis ayat ini, habis anzir ashiratal kal aqrabin kan, Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi, turun ayat itu kan. Secara logika, kalau ingin membantah Islam, udah aja Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Jadi batil kan ayat itu? Kenyataannya Abu Lahab masuk Islam tidak? Tidak, tuh. Mukjizat ya, subhanallah. Sampai meninggal Abu Lahab tidak masuk Islam. La haula wala quwwata. Ala kulli hal, Nabi sendiri tidak setuju orang-orang yang berbangga dengan nasab. Ya. Allah sendiri telah menjazmkan inna akramakum indallahi atqakum. Kita ketika berdiri di hadapan syariat Islam, maka Allah akan putuskan dengan seadil-adilnya. Yang kelima, jawazu su'alir rasuli sallallahu alaihi wasallam ma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Boleh minta apapun kepada Rasul, syaratnya nabinya masih hidup. Yang kedua, Nabi mampu memenuhinya. Itu minta harta, minta bantuan boleh. Ya. Yang berikutnya, surah Saba ayat 23. Surah apa, Pak? Saba ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Dan tidak bermanfaat satu syafaat pun di sisi Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Tuh, pegang, Pak. Tidak ada satu makhluk pun, satu hamba pun di sisi Allah yang berhak memberi syafaat, menolong kita kecuali atas izin Allah. Semuanya lewat Allah. Ya. Makanya ketika di kubur Nabi, di mana itu, Pak? Di Raudhah, ya, sebelah kirinya kan makam Rasul kan. Kalau kita minta syafaat Nabi gimana? Minta ke kuburan Nabi? Bukan. Doanya ke Allah, ya Allah, halalkanlah syafaat Rasul atas kami. Ya Allah, berikanlah kepadaku syafaat Rasulmu, gitu. Mintanya tetap kemana? Ke Allah, ya, bukan ke Rasul. Rasul biar bagaimanapun punya kemuliaan di sisi Allah, beliau tetap hamba. Ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusan. Gak boleh minta ke Rasul, Rasul sudah meninggal. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika sudah dicabut itu rasa takut dari hati mereka. Ini konteksnya malaikat, Pak, ketika Allah sedang menurunkan wahyu, itu para malaikat pada ketakutan, Pak. Pada ketakutan, gak ada yang berani bicara satu malaikat pun. Nah, ketika sudah selesai Allah menurunkan wahyu, baru ketakutan yang ada di hati malaikat itu Allah cabut. Baru malaikat berani ngomong, "Madza qala rabbukum?" Ini nanti kita lanjutkan ke hadis berikutnya ya. Ini para malaikat nanya ke malaikat Jibril. Karena Allah menitipkan wahyunya kemana? Malaikat Jibril. Para malaikat tanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Maka malaikat Jibril nyaut, "Qalul haqq." Ya. Yang dikatakan Allah adalah al-haqq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita sebutkan faedahnya. Yang pertama, nafyu syafa'ati an kulli ahadin illa biiznillah. Syafaat itu dinafikan kepada seluruh orang, siapapun itu orangnya, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Yang kedua,
isbatu uzmatillahi wa hibatihi. Ketetapan keagungan Allah dan kehebatan Allah. Haibah itu bahasa Arab, Pak. Haibatun. Kalau orang Indonesia kan bacanya tetap haibat. Tapi kalau orang Arab, haibatun tak marbuto dibacanya apa? Haibah. Maksudnya Pak, arti sebenarnya haibah itu yaitu kewibawaan. Kita kalau ketemu seseorang yang punya wibawa, kita sampai ngomong aja sungkan gitu tuh, canggung ya, bener-bener hebat. Itu yang dimaksud hebat. Tapi sudah diserap oleh Indonesia ya, jadi bahasa Indonesia jadinya berubah. Hebat lebih kemana? Yang punya power gitu kan, hebat gitu kan. Padahal kalau kembali ke bahasa Arab, yang dimaksud haibah atau hebat adalah yang bijaksana, yang punya wibawa sampai kita sungkan berbicara sepatah kata pun. Nah, itu haibah. Maka Allah punya kehebatan yang seperti itu. Yang ketiga, isbatu sifatil qaul lillahi 'alal wajhil laiqi bihi subhanahu. Penetapan bahwa Allah punya sifat bicara, tentunya sesuai kemuliaan Allah. Sifat bicaranya Allah itu yang layak bagi Allah. Beda dengan bicaranya makhluk. Nah, saya disclaimer sedikit ya, bagaimana hebatnya pembicaraan Allah. Kita nih kalau ngomong nih, saya ngomong nih. Jamaah ada yang di teras deh, kalau nggak di pos satpam situlah, kedenger nggak? Nggak kedenger, ya kan? Tapi Allah nanti ketika di padang mahsyar berbicara, itu suaranya didengar oleh seluruh makhluk dan pendengarannya sama. Nggak ada kekecilan, kebesaran, nggak ada. Ya Allah datang, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, Allah kan datang tuh di padang mahsyar. Allah berbicara, itu berapa triliun manusia yang baris di padang mahsyar itu sama mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bicaranya Allah sempurna. Kalau kita yang bicara, ayo kowar-kowar ngeritik pemerintah sana sini, kedenger nggak Pak? Ya kan? Marah-marah di sosmed, kedenger nggak? Pembicaraan kita beda dengan pembicaraan Allah ya. Kalau pembicaraan Allah sempurna. Kalau pembicaraan kita penuh dengan kekurangan, ya, penuh dengan celah. Yang keempat, tanzihu aqwalillahi 'anil batil. Ya, mensucikan seluruh pembicaraan Allah dari yang batil. Bahwa seluruh yang Allah katakan pasti kebenaran. Allah tidak pernah berbicara yang batil. Makanya di surah Al-Kahfi gimana Pak? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Terus iwaja walam yaj'al lahu iwaja. Apa itu artinya? Tidak bengkok sama sekali. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tuh, jadi bilang Al-Qur'an itu tidak bengkok, terus habis itu apa? Qayyima, lurus. Ya. Tidak ada satu pun pembicaraan Allah yang batil. Semua yang Allah bicarakan pasti adalah kebenaran. Makanya salah satu kekufuran pembatal keislaman apa? Menolak satu syariat Allah. Ya. Syariat Islam itu kan sudah sempurna kan? Syaratnya kita mati di atas iman Pak. Terima semua syariat Allah itu. Jangan ada yang ditolak sama sekali. Karena syariat yang Allah buat itu semuanya adalah kebenaran. Gak boleh kita, apalagi sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, kemudian kita mau menolak. La haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati Pak, hati-hati. Makanya saya miris Pak ya. Ini ada pembicaraan di grup Ustadz. Ada salah satu Ustadz di situ dosen, ya.
itu menyayangkan ketika seorang istri menggugat suaminya ke pengadilan agama ya, padahal si suami ini sudah menjatuhkan talak 3, di sana masih dijatuhkan talak 1. Hati-hati. Padahal secara agama sudah talak 3. Tanggung jawab itu, Pak. Talak 3 itu udah bukan istrinya. Terus kalau dilaporkan ke sana, ada beberapa kasus yang dijatuhkan masih talak 1. Subhanallah. Ya, hati-hati. Itu udah berkaitan dengan agama ya. Pernikahan, perceraian itu sudah urusan agama. Nah, disitulah jangan bermudah-mudahan kita menerima jabatan, apalagi sebagai seorang apa? Hakim ya. Itu nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau enggak semuanya berarti ada beberapa kasus ini. Ya. Kemudian yang kelima, isbatu sifatil uluwi lillahi binau'ai. Menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Tinggi ini ada 2 jenis. Uluwiz zat wa uluwiz sifat. Yang pertama tinggi zatnya Allah itu sendiri. Allah itu maha tinggi. Yang kedua tinggi sifatnya. Allah punya sifat yang sangat tinggi, maha tinggi. Intinya Allah itu ada di atas, tinggi di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di bawah Allah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, Pak. Ya, orang Mu'tazilah itu menolak keberadaan Allah di atas. Mereka udah bikin kaidah sendiri masalahnya. Allah ada tanpa tempat. Nah, itu kaidahnya begitu. Ya. Allah alam bisawab itu berasal dari mana? Yang jadi masalah itu, Pak, mereka melazimkan sendiri tapi nyala-nyalain kita, Pak. Mereka bilang begini, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Itu kata mereka, Pak. Kita nggak pernah bilang loh. Ya, kita nggak pernah bilang. Yang kita sampaikan Allah sempurna, Allah tidak butuh makhluknya. Oke? Sama arsy Allah butuh tidak? Tidak. Justru arsy butuh Allah. Seluruh makhluk butuh Allah. Tapi kita nggak berani menyatakan Allah di mana, kecuali Allah itu sendiri yang cerita. Iya nggak, Pak? Coba ayo buka surah Al-Mulk. A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sampai Allah ulang, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Coba terjemahnya gimana? Di situ, di apa? Di Quran terjemahan gimana di situ? Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit? Tuh. Alhamdulillah ini masih bagus nih terjemahan. Di situ apa, Pak? Sama. Merasa amankah kamu terhadap zat yang ada di langit? Kira-kira yang dimaksud siapa ini? Hah? Pasti Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah, ya kan? Sampai Allah ulang 2 kali. Nah, ya. Intinya simpel aja, Pak. Kita mengimani Allah ada di atas langit, ayatnya jelas. Ketika di akhirat nanti ditanya, keyakinan bahwa Allah berada di langit, kamu dapat dari mana? Jawabnya gampang kan? Di Al-Quran ribuan dalil, di hadis, ya kan? Fitrah kita juga menuntun ke sana. Kita berdoa. Lah sekarang kalau Allah bukan di atas langit, ngapain ngangkat tangan? Coba, ayo kita berdoa, tangannya kemana? Rabbana, Nabi itu sampai ketika perang Badar itu, sebelum perang Badar, malamnya doanya sampai begini, Pak, angkat tangannya. Sampai ketiak Nabi terlihat putih. Sampai selendang Nabi jatuh. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, sudahlah, Allah pasti menolong kita. Sampai nangis itu. Sampai tahu nggak doanya gimana? Ya Allah, kalau engkau tidak menolong kami besok hari, engkau tidak akan disembah lagi. Sampai begitu doanya Nabi. Saking menginginkan
kemenangan kaum muslimin ketika di perang Badar. Sampai begitu doanya. Silakan cek Sirah Nabawi. Ya, Nabi sampai ngangkat tangan begitu. Bahkan di banyak hadis Nabi kalau khutbah itu, ya, lagi khutbah Nabi kemana? Telunjuknya ini arah ke langit. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Allahumma baligna ya. Ya Allah aku telah menyampaikan. Itu banyak riwayat seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Nanti cari video ustadz-ustadz yang menolak Allah ada di atas ars. Itu banyak keceplosan ketika dia bilang Allah pasti nunjuknya ke atas. Benar. Ya, lisannya menolak, hati kecilnya nggak sampai menolak keberadaan Allah di atas. Ya, nanti bisa dicari sendiri. Makanya ya kita ketawain aja ya. Kembali ke sini lagi. Isbatu ismaini min asma'illahi wa huma al-ali wal kabir. Kita menetapkan di ayat tadi, ayat berapa? Saba ayat 23 ada dua nama Allah yaitu Al-Aliyu dan Al-Kabir. Tapi khusus untuk Ali ini, kalau nggak pakai alif lam, boleh dipakai buat nama anak, boleh. Ali, itu kan tulisannya gimana? Aliyun kan? Nah, nakiroh dia, nggak marifat, itu boleh. Ya boleh, tapi jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam ini khusus Allah, ya, Al-Aliyul Kabir. Kalau Bapak pengen punya anak namanya siapa tadi? Ali, boleh. Artinya tinggi artinya. Mungkin yang kita maksud tinggi akhlaknya, tinggi agamanya, harga dirinya tinggi, kan gitu ya. Kembali ke sini hadis. Wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah menetapkan perkara di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, maka para malaikat itu yang ada di langit itu meletakkan sayap-sayapnya, ya, khud'anan liqaulihi, karena tunduk, hina, patuh kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin, itu para malaikat yang banyak itu Pak, miliaran, enggak kehitung jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Semuanya kompak meletakkan sayapnya seakan-akan seperti rantai-rantai yang ada di atas batu licin. Ya. Yanfuzuhum zalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim, nah ini nyambung. Qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Yang tadi saya terangkan itu ya. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Nah ini. Ketika para malaikat sudah tenang, rasa takut di hati mereka Allah cabut, mereka saling bertanya, apa yang dikatakan Allah? Apa yang dikatakan Allah? Ya. Disebutkan tadi gimana? Al-haqq wa huwal aliyyul kabir kan? Ini hanya ungkapan aja Pak ya. Sebenarnya kan banyak wahyu yang Allah sampaikan. Tapi di masa seperti itu ternyata ada para jin yang mencuri-curi berita dari langit. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Jadi jin itu saling naik temannya Pak. Saling naik. Sampai ke atas langit mencuri-curi berita. Ya. Fayasma'ul kalimah, mereka mencuri berita tadi, kabar tadi, fayulqiha ila man tahtahu, yang udah dapat informasi tadi sampaikan ke jin yang di bawahnya. Sampaikan terus. Kadang-kadang belum sampai akhirnya di mana Pak? Dukun, penyihir. Kadang-kadang belum sampai nih paling ujung udah kesamber bola api duluan. Nah, tapi kadang-kadang sudah keburu sampai dulu baru ditembak sama bola api tadi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di antara fungsi bintang itu Allah ciptakan untuk apa? Merajam syaitan-syaitan. Pernah ngeliat bintang jatuh Pak? Bisa jadi itu malaikat lagi nimpuk
syaitan yang mencuri berita. Ya, kalau kembali ke ayat itu ya. Ila man tahta hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin tuh. Berita yang tadi Allah sampaikan kepada para malaikat, wahyu tadi dicuri beritanya oleh siapa? Jin, kemudian disampaikan kepada penyihir atau dukun. Nah, ini jawaban. Kadangkala ucapan dukun atau penyihir kejadian, nggak usah aneh. Karena memang dukun atau si penyihir itu kerjasama sama jin. Nah, jinnya mencuri informasi dari langit. Farubbama adrakahu asy-syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, yang tadi saya terjemahin. Fayakdzibu ma'ha mi'ata kadzib. Tapi berita tadi yang dicuri oleh jin dari langit tadi itu dicampur dengan 100 kedustaan. Paham, Pak? Nah, yang dikatakan dukun kan kelebahnya kapan? 1-2 kali aja kan? Bohongnya ya seluruh dukun bohong. Nah, ini ya. Dukun itu hanya ada 2. Kalau nggak ngibul, cabul, Pak. Lah bener. Kita ngomongin dukun ya. Ini yang tersinggung jangan-jangan dukun lagi. Kan lagi ngomongin dukun saya kan. Nggak ngomongin siapa-siapa ya. Ya la ilaha illallah. Kembali ke sini lagi. Mana tadi? Alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Nah, kalau kejadian tuh omongan dukun tuh baru dia bilang, apa gua bilang? Nah, gitu. Benar nggak? Kalau yang diramal oleh dukun tadi kejadian, kata saya juga apa? Itu udah ada hadisnya ya. Fa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka yang kejadian kebenaran itu itulah berita yang dicuri dari langit. Nah, kita ambil faedahnya. Yang pertama isbatu uluwillahi. Penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulu itu maha tinggi. Yang kedua, bayanu uzmatillah, penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isbatu sifatil qaulillahi, menetapkan bahwa Allah punya sifat berbicara. Allah punya sifat berbicara, itu nggak bisa disangkal. Ayatnya jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa taklima, dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya, sampai pakai apa itu? Maf'ul mutlak. Ya, masdar yang keluar setelah ada fiil itu buktinya untuk takkid ya, untuk taukid. Sampai di situ ada taklima, benar-benar bicara, nggak boleh ditakwil ke yang lain-lain. Yang keempat, isbatu istiraqi syayatin lisam'i. Tidak bisa dipungkiri syaitan itu mencuri-curi pendengaran dari langit tadi. Wa annallaha qad yumakkinuhum min zalika ibtila'an. Dan Allah tetapkan yang seperti itu. Kenapa Allah biarkan syaitan berhasil mencuri berita tadi kan? Untuk apa? Ujian. Apakah masih ada yang percaya sama dukun? Gara-gara 1-2 kebetulannya tadi, ya kan? Itu sebagai ujian. Sehingga kita betul-betul jazm bahwa penyihir, dukun itu kadzib. Ya. Yang kelima, isti'malul amtsilatil hissiyyati fi tawdihil asya'i al-ma'nawiyah, bolehnya mendeskripsikan dengan fisik ya, dengan hissiyah, menjelaskan perkara yang ma'nawi. Contohnya yang tadi, ketika Allah mewahyukan perkara-perkara di atas langit tadi, maka para malaikat itu ketakutan ya terhadap keadaan tersebut. Itu kan dideskripsikan oleh Nabi. Seperti apa tadi? Rantai-rantai di atas batu licin. Ya mustahil kan malaikatnya jadi rantai, kan mustahil.
tapi digambarkannya itu mirip seperti itu. Nah, ini boleh. Ya. Kemudian berikutnya, anna masdaru ilmil kahanah was sahara hum asyayatin. Sumber ilmunya dukun, ilmunya penyihir dari mana? Asyaiton, ya, dari syaitan sumbernya. Nah, jadi terus mau ngambil kemana? Kalau mau ngambil dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ya belajar sama orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Kalau berguru kepada dukun, berguru kepada penyihir, sumbernya dari mana? Syaitan. Gimana ayatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tuh. Syaitan yang ngajari manusia itu apa? Sihir, ya. Nabi Sulaiman nggak pernah ngajarin sihir, nggak pernah. Tapi yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah syaitan. Kemudian berikutnya, ta'alluqun nufusi bil batil. Ya Allah. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa jiwa manusia itu condong kepada kebatilan. Saya tanya Pak, jawab jujur. Masyarakat awam lebih senang dengan dengar Quran apa dengar musik? Benar nggak? Masyarakat awam lebih senang pakai siwak apa pakai tembakau? Jawab sendiri ya. Benar nggak? Nah, ini hadisnya. Manusia itu lebih condong kemana? Kebatilan. Saya masih nggak paham sama sekelompok warga. Jalan rusak nih Pak ya. Jalan rusak. Sampai ke pemerintah daerah. Dibenerin tuh jalannya. Jalannya udah halus. Bikin polisi tidur, baris lagi, la ilaha illallah. Apa maunya sih? Ya, astagfirullahaladzim. Nggak habis pikir saya. Hidup singkat, bukannya mempermudah urusan orang lain, malah bikin gangguan. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, isbatu kadzabi wa dajjali as-saharati wal kahana. Dukun sama sihir itu dia itu adalah contoh dajjal, ya. Dajjal itu bahasa Arab Pak, bahasa Indonesia apa? Bohong, pembohong. Ya, dajjal itu apa? Pembohong. Tapi ada yang ma'rifatnya yang dimaksud satu dajjal itu ada. Langsung matanya aja ya. Idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ri'datun syadidatun. Apabila Allah ingin mewahyukan perkara, maka Allah berbicara dengan wahyu tersebut, maka langit yang 7 itu bergetar. Bayangin Pak, Allah kalau berbicara yang mewahyukan, langit yang 7 itu bergetar. Langit tahu nggak Pak tebelnya kayak apa? Nah, jarak antara langit sama satu kedua aja jaraknya 500 tahun berjalan kan. Tebelnya juga luar biasa. Tapi ketika Allah berbicara, ya Allah mewahyukan sesuatu, langit itu bergetar kayak apa? Pokoknya dahsyatnya. Para malaikat itu takut sama Allah Pak. Gunung takut sama Allah. Yang nggak takut sama Allah itu cuma siapa? Manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khaufan minallah. Langit itu bergetar, bergemericing, pokoknya ketakutan ya. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu. Allah kalau berbicara dengan wahyu, seluruh malaikat yang ada di langit pingsan. Jadi bukan langit doang yang bergetar, tapi semua malaikat itu pingsan. Wa kharru lillahi sujjada, pingsan tersungkur sujud kepada Allah. Sudah mulai kebayang Pak bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sombong, kita merasa la ilaha illallah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Nah, semua malaikat itu pingsan, orang yang pertama sadar yang bisa ngangkat kepalanya siapa? Jibril. Itulah sebabnya malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah.
Kayaknya diulang lagi nih hadisnya ya. Insyaallah. Kita akhiri Pak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.